berada, angka COVID di penghujung tahun 2020 semakin meningkat. Walaupun di satu sisi memang tak henti-hentinya sosialisasi protokol kesehatan selalu digaungkan ke masyarakat luas. Nah, bagaimana dengan sorotan salah satu rumah sakit pendukung untuk pemulihan COVID-19? Nah, kali ini kita coba berbincangkan dengan Direktur Rumah Sakit Melia Cibubur, Dr. Maridi. Selamat malam Pak Dr. Maridi. Selamat malam. Pak Dr. Maridi, angka COVID ini semakin tinggi dan kalau tidak salah kan Rumah Sakit Melia Cibubur ini kan sebagai apa bahasanya, pendukung ya Pak ya? Kita ditunjuk oleh, karena kita lokasinya di Jawa Barat, Ya. ditunjuk oleh Gubernur Jawa Barat sebagai salah satu rumah sakit rujukan. Oh, bahasanya rumah sakit rujukan, baik. Iya, untuk Artinya COVID. selevel dengan Rumah Sakit Pasar Rebo di Jakarta, Iya, lalu iya. di Timur, lalu di Wisma Atlet juga, yang Iya, besarnya di ya, di pusat, Kemayoran ya. Jakarta. Iya, Nah, iya, sejauh iya. ini bagaimana untuk penanganannya di Rumah Sakit Melia ini? Dengan keluarnya keputusan Gubernur Jawa Barat di mana menunjuk Rumah Sakit Melia sebagai rumah sakit rujukan, saat ini Rumah Sakit Melia memiliki 20 tempat tidur untuk COVID dan 3 intensive care buat ICU. Memang secara persentase di beberapa minggu terakhir tingkat huniannya semua di atas 80%. Jadi memang beberapa minggu terakhir ini kasus COVID kelihatannya meningkat. Oke. Gitu ya. Jadi ya kita seperti juga rumah sakit lain di mana ada standar pengobatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan kita lakukan itu, ya kan. Jadi memang yang terlihat loh bahwa belum ada kasus mereda sampai saat ini. Untuk penanganan sendiri di Rumah Sakit Melia Cibubur sendiri gimana Pak Maridi kata Sosmita? Ya, artinya kita merujuk pada peraturan Kemenkes dengan pola pengobatan pada penyakit COVID-19. Jadi semua kita sesuaikan dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah lah, seperti itu. Dan beberapa obat khusus memang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kita hanya meminta sesuai dengan kebutuhan pasien yang kita rawat. Berdasarkan pengalaman dari Dr. Maridi, sebenarnya kan ini kita tak henti-hentinya siapapun kita, entah itu pemerintah, media sendiri, ini kan selalu menggaung-gaungkan atau mengkampanyekan pesan Ibu 3M. Iya. Tapi di satu sisi masyarakat juga masih ada dalam tanda kutip masih bandel ya Pak Dokter. Pengalaman Pak Dokter untuk kali ini bagaimana? Iya, itu yang saya bilang tadi. Kita ini sudah dalam fase pengobatan preventif. Iya. Sehingga pasiennya memang sudah terkonfirmasi COVID. Artinya dia nggak bisa ngomong lagi nggak ada. Memang di badannya sudah ada COVID. Sehingga dia mau tidak mau, kalau tidak ada komplikasi, dia silahkan isolasi mandiri. Tapi kalau ada komplikasi harus kita rawat. Sampai dengan penghujung 2020 ini yang sudah terpapar dan yang sudah tersembuhkan dari Rumah Sakit Melia Cibubur, ada catatannya Pak Dokter? Waduh, saya sekitar tapi kalau berapa pasien mungkin di atas 80%. Yang sembuh. Yang sembuh. Memang kalau yang sudah masuk dalam tahap gangguan pernafasan dan lain-lain, itu sangat sulit kita tangani. Baik, gitu. Pak Dokter, mungkin perlu ada himbauan langsung nih dari Pak Dokter sendiri untuk protokol kesehatan di tengah masyarakat. Iya, pada dasarnya bahwa tidak ada jalan lain kecuali untuk mencegah virus ini adalah dengan menggunakan masker yang pertama ya. Kita memproteksi dengan sesama teman atau sama siapapun, kita bicara atau ketemu diproteksi dengan masker. Iya. Kemudian karena ini droplet, jadi sebaiknya kita jaga jarak. Itu semua udah logis lah, itu yang paling mudah bisa dilakukan, nggak ngeluarin uang. Ya, kemudian kita jangan berkumpul, ya kan, kalau tidak perlu makan apa segala. Itu sudahlah kita membatasi sendiri dan kemudian ya mencuci tangan. Dengan sabun. Karena cuma itu. Berbicara berkumpul, terakhir Dokter, kita tahu nih Natal dan Tahun Baru kan akan kita songsong bersama. Ya. Walaupun di satu sisi pemerintah sudah menghimbau jauh-jauh hari dengan melalui langkah tegasnya adalah cuti bersamanya ini dicabut ya, Pak Dokter ya. Walaupun di sisi lain juga masyarakat mungkin masih agak sedikit euforianya adanya vaksin gratis. Nah ini dua kata kunci ini bagaimana Dokter? Ya, prinsipnya yang utama adalah 3M.
itu nggak boleh kita tunda. Dengan adanya vaksin pun kita harus terus mengumumkan bahwa 3M adalah sangat efektif gitu. Dan memang kalau Nataru ini liburan Natal Tahun Baru, ya sekali lagi bahwa semua yang berkumpul itu punya risiko. Itu saja. Jadi jangan, sebaiknya kita tidak berkumpul. Yeah. Di rumah sakit juga terlihat bahwa mereka yang makan ketawa-ketawa bareng, merasa sesama kawan nggak ada apa-apa. Pada beberapa hari kemudian dia terpapar gitu. Jadi hal-hal yang kita anggap ringan itu sangat berbahaya. Intinya jangan pernah menyepelekan tentang COVID. Betul, yang jangan masih ada di Indonesia ini. Baik. Iya. Direktur Rumah Sakit Melia Cibubur, Dr. Maridi Kartasasmita, terima kasih Pak Dokter atas waktunya berbincang RRI malam hari ini. Selamat malam Pak Dokter. Baik, salam sehat semuanya.